salah satu penamaan dari publik ini kan kabinet Prabowo rasa Jokowi kan begitu. Iya. Nah, makanya saya bilang bahwa maksud saya adalah Pak Jokowi itu dulu saya hitung sekitar 8 dari 34. Nah, ini Pak Prabowo ini cuma punya 6 dari jumlah yang sangat banyak nih. Iya. Pak Prabowo ini adalah pemimpin yang butuh bumper untuk melakukan manajemen atau tata kelola terhadap daily politics. Siap nggak kita mengeluarkan subsidi untuk BBM, bukan hanya BBM masyarakat, tetapi juga dunia usaha, dunia industri dengan skala yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Unpacking Indonesia, kita bertemu kembali dalam ruang konsensus bersama saya Budi Ma'ruf Piliang. Dan hari ini kita akan mengupas kembali tentang kabinet Merah Putih, kabinetnya Prabowo Gibran. Dan saya sudah kedatangan tamu spesial ya. Dan satu ini sangat spesial menurut saya. Beliau ini adalah tokoh podcast yang fenomenal, Bung Ari Putra. Dan juga segera dilantik Khusus podcast nasional. Aduh, jangan ada Prof. Ini yang begini Khairul Umam. Ya begini-gini saya males, Bang. Ya kenapa? Kadang-kadang fitnahnya nggak berbanding lurus sama pendapat. Tapi benar, sejak ada Totpol ya kan, menginspirasi banyak podcast lain untuk berbicara tentang politik di podcast. Prof belum dilantik. Abang nggak dilantik, Bang. Menunggu. Kalau Pak Prabowo nonton podcast ini 3 orang belum saya lantik. Jadi presiden kita sekarang hobinya melantik. Kayaknya setiap ketemu orang ini pejabat. Iya. Jadi pada saat yang sama jam 3 tadi sudah dimulai rapat perdana sidang kabinet paripurna, ya kan. Saya lagi ngebayangin kalau jumlahnya 109 itu seperti apa rapat kabinetnya. Terlalu lebar barangkali, jangan-jangan ada yang nggak mendengar atau ada yang main HP kan begitu. Terlalu besar. Nah, saya mau coba ke Bung Ari dulu. Nah, Bung Ari ini kan cukup kritis ya selama ini. Secara kabinet ya, kan terlalu banyak nih, ada yang positif, ada juga dengan celaan ya kan. Tetapi secara target yang diinginkan oleh presiden baru kita, menurut Ari, kabinet yang gemoy atau yang gendut ini bisa mencapai target nggak? Nggak, saya berharap kabinet yang gemuk itu bagian dari upaya Pak Prabowo untuk men-share standarnya. Maksudnya gini, makin banyak orangnya Pak Prabowo yang saya harapkan berada di barisan kabinet. Karena dia harus mengakomodir yang lain juga. Makanya kabinetnya jadi gemuk gitu. Dalam bayangan saya gitu, Bang. Jadi karena Pak Prabowo punya banyak orang yang ikut beliau lama, makanya kabinet digemukkan agar yang orang yang ikut beliau lama itu masuk line up semua, plus orang-orang baru atau politik akomodasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu bayangan saya semula. Tapi setelah dilantik kemarin, saya lihat kok kayaknya concernnya Pak Prabowo ini terlalu sempit ya gitu. Kenapa saya bilang gitu? Ini di luar Kementerian Ring 1 ya. Kementerian Ring 1 itu KSP, Setnek, dan lain-lain. Tapi kita masuk ke Kementerian Teknis gitu. Menko aja nggak ada orang Gerindra. Iya. Iya kan, satu itu. Malah ketua partai rata-rata ya? Iya, ketua partai satu-satu. Karena presidennya Menko-nya Menko ya Gerindra gitu. Mungkin logikanya itu. Tapi ini bagaimanapun ini barisan pembantu gitu. Barisan pembantu ini kan mestinya orang yang dibantu itu matanya gerak dikit aja udah ngerti. Nah, orang yang bisa melakukan itu kemungkinan besar adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman panjang bersama Pak Prabowo. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang di Kementerian Teknis yang punya pengalaman panjang sama Pak Prabowo itu kayaknya nggak nyampe 7 orang kayaknya. Kita hitung ya. Pertama ada Bang Sugiono, Menteri Luar Negeri. Kedua Bang Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Ini nggak ada keraguan nih. Laroy Bafi nih soal kedekatannya sama Pak Prabowo ya.
Pak Rahmat Pambudi Bappenas, Benar. iya kan? Mensesnek. Mensesnek Pak itu peringkat 1, nggak kita hitung. Ini Kementerian Teknis nih, Teknis. iya kan? Ini ada 3 nih, ya ada Pak Bang Sugiono, terus Pak Rahmat Pambudi, ada Bang Fadlizon, terus ada Ferry Yuliantono. itu Wamen, yang menteri nih. Terus ada ini Herindra Pak Safri Menhan, ya kan. Terus ada siapa lagi ya yang orang Gerindra, hukum Pak ini Supratman ya kan. Terus siapa lagi, paling ada 6. Artinya apa itu? Artinya menurut saya pertama maknanya bisa 2 bagi saya. Pertama, memang perhatian Pak Prabowo soal program prioritas itu sangat sempit di bidang pertahanan dan diplomasi, high politics gitu. Bidang hukum misalnya ada Pak Supratman gitu, kebudayaan ya. Coba kita bandingkan dengan Pak Jokowi dulu, Andrinov, Bappenas gitu misalnya dulu kan. Ada siapa lagi dulu tuh, Rini Sumarno, BUMN, Budi Karya. Banyak banget orang yang sangat Pak Jokowi dengan jumlah kementerian yang waktu itu cuma 34. Nah ini kementerian ditambah jumlah orangnya Pak Prabowo yang ikut dan 100% Prabowo ini ternyata nggak sebanyak itu. Cuma 6 orang lah dari hitungan saya. Ya. Nah sementara menteri-menteri yang lainnya ini, menteri-menteri yang bisa saya bilang strategis di dalam isu-isu politik gitu ya, itu malah bukan diisi oleh orang yang 100% Pak Prabowo. Misal Pak Tito masih dipertahankan. Pak Tito ini masih Pak Jokowi nih kan, karena yang Ya kan memang salah satu penamaan dari publik ini kan kabinet Prabowo rasa Jokowi kan begitu. Iya. Nah makanya saya bilang bahwa maksud saya adalah Pak Jokowi itu dulu saya hitung sekitar 8 dari 34. Nah ini Pak Prabowo ini cuma punya 6 dari jumlah yang sangat banyak nih. Ini titik kritisnya ada di sini sebenarnya. Nah yang kedua, menurut saya operator politik hariannya Pak Prabowo yang kita kenal sebagai pemimpin yang sangat high politics. High politics itu maksudnya ngomong soal ide-ide besar, kebangsaan, diplomasi, politik bebas aktif, soal konstitusi segala macam. Sementara dulu presiden kita presiden yang sangat low politics. Pak Jokowi, di situ suara saya berapa? Di situ berapa kita menang? Kabupaten situ berapa gitu kan? Approval rating saya berapa gitu kan? Itu yang karakter presiden kita sebelumnya gitu. The low politics presiden sebelumnya. Sekarang high politics nih. Ya. Artinya apa? Pak Prabowo ini adalah pemimpin yang butuh bumper untuk melakukan manajemen atau tata kelola terhadap daily politics. Hari ini yang kita lihat, orang Pak Prabowo yang bisa melakukan itu dan sudah melakukan itu dan terbukti melakukan itu cuma Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Yang lain kita kayaknya nggak lihat orang yang se-KW2, bahkan Pak Muzani pun sekarang berada di MPR kan. Yang saya curiga itu lagi ditendang ke atas gitu. Ini curiga nih, kita aja enggak gitu ya. Iya kan? Otomatis Pak Prabowo nggak ada pilihan lain selain Pak Dasko gitu. Kira-kira dampaknya apa kalau begitu, Ri? Artinya apa? Pak Dasko sekarang aja Pak Prabowo belum presiden, urusannya udah banyak. Nanti saya yakin Pak Prabowo jadi presiden urusannya lebih banyak lagi. Itu satu. Kedua, bisa aja miss. Ketiga, bisa aja orang punya problem tersendiri dengan Pak Dasko dan nggak punya alternatif. Ya kan? Alternatifnya kemana? Ya ke Pak Jokowi. Iya kan? Alternatifnya tinggal ke Pak Jokowi yang kuatnya sama gitu. Dan sama-sama daily politics tipenya. Iya kan? Sama-sama low politics ini tipenya nih. Ya kan? Akhirnya apa? Sangat mungkin tata kelola pemerintahan di awal ini, desain pemerintahan kita, desain demokrasi dan politik kita ya akan mengganggu stabilitas 5 tahun pertama Pak Prabowo. Contoh, saya contohin nih, pilkada kemarin thresholdnya berapa, Bang? Pilkada 7,5%. Ya, syaratnya ya.
mungkin nggak presidensial threshold nanti 7,5% juga. Berapa sih? Sebagai jurisprudensi bisa diupayakan di MK itu. Dan mungkin loh. Mungkin. Dan sangat mungkin loh dengan komposisi sekarang. Yang diajukan judicial review. Nah, iya kan? Ini kalau diketok, tak. Kira-kira stabil nggak 5 tahun ke depan pemerintahan Pak Prabowo? Ini kalau 20% kayak sekarang, Bang, ya. Saya yakin 2029 tuh nggak ada yang bisa lawan Pak Prabowo kok. Kalau masih tetap 20%. Yeah. Saya yakin nih rebutan wakil presiden gantiin Gibran nanti. Berarti benar kata muncul dong, Ri, bahwa ini kabinet yang banyak ini sebenarnya bukan kabinet tapi tim sukses menuju 2029. Dia ngomong itu kapan? Enggak, Bang. Enggak ada tuh. Saya yang ngomong itu. Berarti Om Maris. Aduh, enggak. Langsung, waduh, ini harus kita bikin lagi nih ya kan? Enggak. Jadi gini, Ri. Tapi itu poin saya. Maksud saya gini. Problemnya adalah ketika Pak Prabowo fokus di urusan yang sangat sempit yang itu memang ketertarikan beliau gitu ya. Ketertarikan beliau isu pertahanan dan luar negeri ini. Urusan daily politicsnya ini perlu diperhatikan juga. Yeah. Justru momen sekarang itu saatnya Pak Prabowo melakukan akrobat politik menurut saya. Misal kita amandemen deh konstitusi Pak Pacul gitu misalnya. Pak Pacul MPR tuh. Ya kan? Gimana kalau presiden bisa 3 periode? Bisa saja. Ya itu maksudku. Justru di saat momen sekarang ini pembenahan dan renovasi tata kelola politik itu bisa dilakukan. Misalnya kayak gitu satu. Kedua, kalau udah 3 periode itu udah jelas tuh statementnya apa tuh kan. Ya kan 20% kita masukin di konstitusi aja. Gabungan partai politik minimal 20%. Iya. Ya kan? Nih, justru itu yang harus dilakukan Pak Prabowo ketika kita mau belajar dari kesalahan Pak Jokowi dulu di awal. Harusnya IKN itu di awal pemerintahan Pak Jokowi tuh nggak ada ribut tuh. Kalau dalam hal efektivitas dan pencapaian target-target, menurut Ari dengan hanya anggaplah sekitar 7-6 orang yang benar-benar mengerti cara berpikir seorang Prabowo ya, apakah yang lebih 90-an orang lagi bisa langsung mencerna, menafsirkan yang pas nggak untuk efektivitas? Saya rasa sih butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi ya sementara saya yakin nih menteri-menteri ini banyak yang 6 bulan nggak terima gaji itu nanti tuh. Iya. Karena lembaganya belum ada, bahkan masih ada yang belum berkantor. Iya. Iya kan, Bang Maman itu di Smesco tuh, MKM tuh. Iya. Kantornya kayaknya masih renov tuh. Iya kan? Berarti mereka juga nggak maksimal juga bekerja. Iya, pasti di awal ini. Tapi kalau itu orangnya Pak Prabowo, malah menurutku di awal itu malah udah tahu cara mainnya Pak Prabowo gitu. Kalau di TNI ini kita tahu ada dana gerilya kan. Pakai dulu dana gerilya deh kan gitu. Ya gitulah kira-kira. Maksudku ini momentum ini mestinya disadari Pak Prabowo ya, bahwa beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Ya. Kalau dia mau ada 2 fungsinya, fungsi kepala negara yaitu high politics tadi, Prof, dan kepala pemerintahan yang harus ngurusin day to day politics. Dia harus punya desain ini. Ya, dari struktur kabinet, Prime Minister, background kabinet dan orang-orang yang sudah dilantik oleh Pak Prabowo ini, saya nggak melihat ya ada sosok mumpuni ya yang memang orangnya beliau yang bakal menjalankan sebuah aktivitas desain politik, desain kelembagaan politik kita. Mungkin itu dulu. Oke. Ari sudah memberikan semacam alert system kepada pemerintahan Prabowo Gibran ini, Mas Umam. Kalau dalam kacamata Mas Umam, lebih kurang sama atau ada yang lebih bahaya lagi nih sebenarnya? sama makmum dari Om Ari. Karena apa? Yang disampaikan Om Ari itu terkonfirmasi dengan proses pengumuman kabinet kemarin. Ada satu tokoh figur dari teman-teman Gerindra yang berdiri di samping Pak Prabowo. Beliau bukan representasi dari kekuatan eksekutif. Betul. Bukan dari elemen tertentu. Beliau per hari ini adalah pimpinan DPR. Dan wakil bukan ketua. Wakil. Makanya dipertanyakan orang. Itu artinya apa? Ini memberikan pesan politik yang kuat bahwa he is my right hand man.
Dan dalam konteks eksekusi politik praktis ya per hari ini ya dipercaya untuk melakukan itu adalah Pak Dasko. Ya, daily politics. Daily politics. Memang begini Bang, kalau misal dari pemerintahan baru ada sejumlah catatan secara general. Ya ini mungkin barangkali bagian dari eksperimen ya, yang tadi kita diskusikan. Eksperimen dari Pak Prabowo untuk menghadirkan sebuah mesin yang jauh lebih besar, barangkali dengan nomenklatur tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang lebih detail, sehingga kemudian kementerian-kementerian yang dianggap memiliki kewenangan besar kemudian dipecah-pecah menjadi lebih kecil. Dalam konteks sudut pandang governance, memang itu bisa menghadirkan lebih precise, lebih detail dalam konteks tupoksinya. Tetapi ya sekali lagi yang menjadi sering ya menjadi problem dari birokrasi dan juga pemerintahan kita ya gak jauh-jauh itu dari urusan miskoordinasi, lambatnya koordinasi antar lembaga, kemudian problem koordinasi lintas sektoral gitu ya, kemudian bicara ekosektoral, bicara tentang tumpang tindih atau overlap kewenangan. Nah, problemnya kalau misal kemudian itu tidak banyak kemudian diantisipasi, nggak ada langkah mitigasi yang optimal, ini banyaknya lembaga itu bisa berdampak pada menguatnya problem tadi itu. Nah, oleh karena itu memang Pak Prabowo harus betul-betul memiliki tim yang bisa mengantisipasi itu. At least ya di level Sesnek, Mensesnek harus kerja ekstra keras, ditambah dengan Menpan RB. Karena tadi disampaikan udah Ari, banyaknya nomenklatur kementerian baru itu mau tidak mau mereka harus segera mengeksekusi banyak hal. Dan sifatnya itu adalah konsolidasi internal kelembagaan. Mulai dari persiapan memasukkan apa yang menjadi tugas dari presiden untuk kemudian diletakkan pada satu basis poin-poin yang kemudian harus dimasukkan dalam RPJMN. Outputnya apa? Perpres. Itu harus spesifik. Kemudian SOTK, perpres yang ngurus tentang SOTK. Artinya apa? Ini banyak Kemenko baru, banyak kementerian teknis baru. Setiap kementerian teknis yang biasanya nggak ada wamen ini ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Itu kan luar biasa. Dan itu butuh SOTK baru, susunan organisasi dan tata kerja. Dan kalau misal tidak ada SOTK, ini ya dasar legal formal dalam konteks kelembagaan menjadi tidak bisa jalan. Jadi harus ada itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Omari, belum lagi ada harus ada masing-masing itu dibekali dengan perpres terkait dengan tunjangan kinerja. Nah, untuk mengurus itu semua mencoba untuk berebut satu persatu. Nomenklatur kementerian ini masih mengincar dirjen atau deputi yang barangkali sebelumnya ada di kementerian induk ya. Ini sebaiknya digeser ke saya. Ini nggak bisa tarik-menarik ya. Tarik-menarik. Dan itu konteksnya udah masuk dalam konteks kepentingan politik praktis. Nah, untuk mengurus itu belajar dari sejumlah nomenklatur baru ya. Dulu KSP atau Kemenko Marifest. Itu bisa sekitar 5-7 bulan sampai kepres turun itu. Dan selama itu, wah itu teman-teman yang kerja itu harus puasa. Nah ini yang kemudian betul-betul harus diantisipasi betul. Saya berharap Mas Pras ya, yang sekarang di Mensesnek ya, dibantu juga oleh dua wamen, betul-betul harus ekstra keras kerjanya, berkoordinasi dengan Kemenpan RB supaya konsolidasi internal awal itu betul-betul bisa dijalankan secara cepat. Jadi kalau misal kita bicara apa 100 hari kerja, capaian kinerja dari pemerintahan baru, yang paling mendasar adalah menyelesaikan urusan rumah tangga kementerian itu sendiri. Ini belum bicara tentang konteks kinerja teknis ya. Betul. Barangkali yang kementerian teknis yang sudah existing, sudah settle, tidak mengalami perubahan signifikan, sekjennya at least ya masih ada di situ, sejumlah dirjen masih mayoritas di situ, dia bisa gerak cepat itu. Tapi yang baru, dia pecahan baru, nomenklatur baru, dia harus bergulat dengan eksistensi dirinya sendiri. Nah, sekarang kan orang lagi mencoba mengejar 100 hari pertama, ya kan, meminta ada pencapaian 100 hari pertama. Dengan situasi seperti itu rasanya nggak mungkin ya mereka ini dituntut 100 hari kerja, anggaplah lebih kurang 3 bulan ya, dinilai. Karena situasinya masih mencari-cari kantornya di mana, stafnya di mana dan seterusnya. Itu kira-kira apakah sudah dipikirkan ya sama Presiden Prabowo dengan situasi ini?
Ya, memang teori quick wins itu sifatnya sesuatu yang ya bicara jangka pendek ya. Memang dalam sebuah kinerja pemerintahan 100 hari itu dari 5 tahun ya, dari sebuah durasi panjang itu, yaitu hanya capaian jangka pendek. Memang sebaiknya barangkali ada hal-hal teknis yang memang harus dipersiapkan. Misalnya sebagai otoritas dari pemerintah pusat, ini kan sudah bulan Oktober, bentar lagi November. Apa yang terkait dengan hajat hidup orang banyak menjelang momentum ini, at least Nataru, itu butuh persiapan cukup signifikan. Natal, tahun baru, bentar lagi 2 bulan lagi. Iya, dan 2 bulan itu waktu yang sangat pendek. Dipersiapkan itu jasa marganya, dipersiapkan itu urusan penerbangan dan lain sebagainya. Apakah akan ada dilakukan kebijakan lebih teknis misalnya terkait dengan pengendalian harga ini ya, itu tuh, tiket udara itu misalnya. Nah, hal-hal itu kalau misal bisa dilakukan dalam waktu yang tempo yang lebih singkat, maka itu bisa menjadi glaring achievement. Tapi dengan tantangan sekompleks ini yang bisa diekspektasikan, kementerian-kementerian baru segera selesaikan konsolidasi internal. Kalau misal itu sudah selesai, baru kita bisa berharap secara realistis, how long can you go? Seberapa cepat Anda bisa bergerak gitu. Karena kalau misal tidak bisa, mereka nggak bisa bergerak apa-apa, Bang. Artinya kalau misal mereka bergerak, itu kinerja itu sifatnya ya informal jadinya. Jadi kunjungan kerja, karena perpresnya belum ada, legal formalnya juga belum ada, jadinya informal. Kalau Presiden sendiri mengatakan akan mengevaluasi setelah 6 bulan kan, bukan bulan. Iya. 6 bulan saya pikir masih belum juga itu ya. At least Bang, 1 tahun. Karena 6 bulan itu kalau misal kemudian bisa di-backup dengan proses penerbitan perpres ya di level Sesnek bisa lebih cepat, kemudian tadi konsolidasi nomenklatur kelembagaannya juga bisa dilakukan. 6 bulan itu praktis paling cepat saya masih optimis 5 bulan. 6 bulan itu belum cukup memadai ya untuk melihat bagaimana perkembangan sebuah kinerja. Belum lagi nanti sinkronisasi nih, perencanaan yang harus dimasukkan dalam RPJMN kan harus konsolidasi dengan RPJP juga sekarang kan? Kenapa? RPJP juga sekarang. Yang terpenting ke RPJMN dulu ya, di dalam konteks produk. Kan RPJMN kan produknya RPJP kan? Iya. Jadi jangka panjang itu nanti dalam format yang jauh lebih. Yang kalau kemarin itu RPJPMN, RPJPN ya misalnya itu sudah ditetapkan sih sampai 2045. Tapi dalam konteks pemerintahan baru 5 tahun ke depan ya memang RPJMN ya. RPJMN, dan itu harus dalam bentuk perpres sehingga kita bisa mengukur dari apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Astacita itu diterjemahkan dalam bentuk kebijakan publik seperti apa. Jadi saya memprediksi idealnya Bang 1 tahun baru bisa dilakukan evaluasi. 1 tahun. Jadi pasca konsolidasi internal, let's say kita beri ruang sekitar 5-6 bulan. Setelah itu kemudian kita lihat kinerjanya, apakah dalam konteks komunikasi publik misalnya, banyak yang meleset nggak ini, banyak yang menciptakan... ingin mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, itu jangan dulu diminta prestasi dari kabinet ini, mungkin begitu maksudnya? Setidaknya Bang, yang bisa dilakukan adalah selain tadi ya, ngurusi kelembagaan, segera lakukan Renstra, rencana strategis di masing-masing kementerian. Maka dengan menerjemahkan tadi itu Astacita dalam bentuk Renstra, mereka punya bayangan jangka pendek, menengah dan panjang apa yang harus dilakukan, dan juga berkoordinasi dengan elemen dari sektor mana saja. Karena misalnya satu Kemenko itu bukan berarti kemudian dia hanya bisa ngurusin itu, dia juga butuh dari lintas sektoral di bawah Kemenko yang lain. Nah misalnya bicara tentang pembangunan infrastruktur misalnya, ya mau nggak mau dalam konteks lahan gitu ya, dia juga butuh itu dari ATR BPN ada di bawah Kemenko. Tetapi lingkungan, kehutanan kan juga berada di bawah Kemenko yang lain. Nah ini yang kemudian dipersiapkan secara matang. Nah yang bisa dilakukan adalah saya berharap tentu dari lingkar dekat dari Presiden terpilih sudah bisa memilah. Sudah dilantik. Iya. Saya agak ini karena Omari kan belum dilantik, jadi diharapkan sudah ada itu short term achievement, karena dalam setiap proses pemerintahan pasti sudah ada nih yang ongoing project itu sudah ada. Sehingga kemudian Presiden apalagi ini semangatnya kan
keberlanjutan, continuation. Jadi kalaupun kemudian capaian yang dilakukan saat ini adalah bagian dari perjalanan panjang pemerintahan sebelumnya. Saya berpikir kalau misal bicara tentang short term achievement, sudah ada itu beberapa. Tetapi kita kan ingin melihat lompatan yang jauh lebih signifikan. Karena target 8% pertumbuhan ekonomi itu bukan kaleng-kaleng. Di tengah situasi kondisi ekonomi kita yang ya diakui atau tidak, memang tidak baik-baik saja. Tadi kita ceritakan ke Bang Budius, penerimaan negara kita praktis diproyeksikan sekitar 3.000 sampai 3.005 triliun. Dan kalau misal kemudian kita hitung di tahun depan itu, Indonesia itu pada jatuh tempo harus membayar utang luar negeri. Itu jumlahnya sekitar 1.350 sampai 1.400 triliun. Artinya apa? Sekitar 45% penerimaan negara itu kemudian harus digunakan untuk pembayaran utang luar negeri itu. Belum lagi ditambah dengan anggaran yang harus dikeluarkan untuk daerah, DAU, DAK kepada transfer daerah ya, Pemprov, kabupaten, kota, itu bisa 26%, maksimal 30%. Artinya ruang fiskal di pemerintah pusat itu relatif mengalami penyempitan. Nah, itulah kemudian menjadi relevan. Kemarin Pak Prabowo nyampaikan untuk sekian kalinya, hati-hati bocor, hati-hati bocor. Karena ini situasinya memang kurang-kurang optimal dalam konteks ekonomi. Ditambah lagi, apalagi beliau kan geopolitical strategis gitu ya. Diakui atau tidak, pelajaran kemarin di Ukraina dan Rusia itu bisa jadi pelajaran luar biasa. Perang nun jauh di sana, di Eropa Timur, berdampak pada supply chain ekonomi, impact-nya bisa sampai ke kita. Ya. Itu harga-harga inflasi luar biasa, termasuk BBM ya. Sekarang terjadi dinamika yang uncertain, unpredictable di Timur Tengah. Bayangkan Bang, ini nggak usah bicara tentang mass destruction weapon ya. Kalau misal kemudian ada yang usil itu, Netanyahu misal, dia hantam itu Gaza, maaf bukan Gaza, terusan Suez itu impact-nya luar biasa. Yeah. Nah, dengan kondisi fiskal kita yang terbatas itu, siap nggak kita mengeluarkan subsidi untuk BBM, bukan hanya BBM masyarakat, tetapi juga dunia usaha, dunia industri dengan skala yang lebih besar. Yeah. Nah, situasi itu yang memang membutuhkan kehati-hatian, harus prudent. Itulah kenapa kemudian saya menduga, dulu muncul informasi ya, Pak Prabowo agak nggak nyambung dengan Bu Sri Mulyani. At the end, kita tahu Bu Sri Mulyani akhirnya dipilih lagi untuk menjadi Menkyu. Terus jangan-jangan karena Pak Prabowo sudah menghitung problem-problem transisi ini, ya kan, supaya yang mengerti anggaran ya harus orang yang lama. Yeah. Jadi ditaruh lagi Sri Mulyani di sana, Menko Perekonomian juga masih yang sama. Yeah. Karena itu, kalau menurut Bu Ari gimana? Apa karena itu kali alasan-alasan dari yang sebelumnya kita menduga Sri Mulyani tidak akan lagi ikut kabinet, ya kan? Bahkan di rapat terakhir dia di DPR sudah menyampaikan salam perpisahan. Ternyata karena situasi yang seperti dijelaskan oleh Bung Umam tadi, wah kayaknya kita masih butuh SMI. Gimana? Kalau menurut saya ada sektor yang ada beberapa pos kementerian yang hak prerogatif presidennya itu pada faktanya agak relatif gitu. Jadi nggak mutlak gitu ya. Misalnya salah satunya ya sektor ekonomi ini, karena pertama tadi benar kata Prof tadi ada perubahan konstelasi ketidakpastian yang terjadi di geopolitik gitu ya, termasuk di Ukraina, Rusia dan Suez dan lain-lain tadi yang sempat Prof jelaskan. Tapi sektor ekonomi ini pilihan presiden kan sangat berdampak terhadap persepsi dari market. Nah ini yang juga menjadi penting. Saya kan kebetulan jelang Pilpres kemarin itu jadi political advisor-nya di Bursa Efek untuk beberapa sekuritas gitu ya. Dan ketika itu sama kenapa nggak mau dilatih semua paham nggak profesional. Jadi biar kita nggak dituduh makan uang politik. Terus. Jadi manipul. Iya kan, jadi di market itu
itu waktu jangankan pilihan orang, waktu Pak Luhut sakit aja mereka itu langsung kontraksi loh di situ. Wah ini Pak Luhut gimana nih? Karena bahasa market itu kan nggak semua orang politik bisa, nggak semua orang pemerintahan bisa. Nah apalagi sosok-sosok yang udah punya reputasi besar seperti Bu Sri Mulyani, Pak Luhut, dan termasuk juga Pak Erlangga gitu yang sudah berada di pos itu. Kalau Golkar kita tahu ya, dari semua partai politik yang dari zaman dulu ketika aktivis partai belum pada sekolah, orang Golkar udah sekolah semua gitu kan. Ya kan, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan pembangunan, dengan teknokrasi gitu kan, dan ekonomi. Nah, itu satu. Menurut saya sih Pak Prabowo dalam hal ini menggunakan hak prerogatifnya mempertimbangkan respon dari stakeholder utama yang berada di bidang sektor-sektor tertentu. Kesehatan misalnya. Ini kalau Pak Jokowi nggak mulai Budi Gunadi Sadikin gitu, mungkin agak sulit mengambil pilihan out of the box ini. Karena kita tahu dokter itu punya tradisi yang sangat kuat gitu. Dan pilihan dari presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk orang di pos itu akan sangat mempengaruhi persepsi dari kalangan nakes tentunya gitu. Untungnya Pak Jokowi udah melakukan semacam breaking the tradition gitu kan dalam konteks Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak BGS gitu. Tapi dalam pos ekonomi itu community-nya jelas, stakeholder-nya jelas, beneficiary-nya jelas, orang-orang yang akan sangat terpengaruh. Nah saya kira pertama orang-orang ini udah reputasinya udah sangat kuat, terutama Bu Sri Mulyani, Pak Luhut dan Pak Erlangga gitu. Nah kebetulan dua ini Golkar kan, ya kan, dan militer, dan yaitu kemampuan Pak Luhut dalam 10 tahun belakangan ini dalam berbicara ke sektor market itu sangat dipercaya, trustnya besar gitu. Nah dugaan saya pertama memang Pak Prabowo terpengaruh dengan persepsi market ini. Seperti yang kita tahu, paradigma ekonominya Pak Prabowo itu sangat tidak market sebenarnya. Agak mirip sama paradigma ekonominya PDI Perjuangan misalnya. Kita stop impor, kita stop, kan narasinya kayak gitu tuh. Nasionalistik gitu kan. Kalau nggak mau dibilang demagogis gitu ya. Ya kan? Agak mirip sama Bung Karno sebenarnya. Sangat inward looking gitu. Paradigma ekonominya. Nah, tetapi sebagai seorang presiden gitu ya, dan sudah dilantik menjadi presiden, Pak Prabowo akan menjadi be a normal president gitu. Bahwa dia mau nggak mau harus menghitung persepsi dari kelompok yang day to day-nya itu ya berkaitan dengan market, berkaitan dengan ekonomi makro ya, seperti Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga dan Pak Luhut ini. Itu pertama, memang persepsi itu. Yang kedua menurut saya, Pak Prabowo nggak punya alternatif yang bisa minimal di bawah ini dikit gitu dalam persepsi market ini. Persepsi market ini bahaya loh kalau misalnya mereka merasa wah ini nggak sesuai nih, duit bisa ada capital outflow keluar gitu. Yang kita tahu kayak Vietnam dan lain-lain kan banyak merasakan kenikmatan dari capital outflow dari Indonesia, keluarnya duit dan modal dari Indonesia gitu. Jadi karena tradisi ekonominya itu berbeda, sehingga Pak Prabowo akhirnya nggak punya alternatif untuk mengisi pos ini yang menggantikan Sri Mulyani, Pak Luhut dan Pak Erlangga ini dalam konteks market gitu ya. Dan kita tahu ya, kalau lihat historisnya, keluarga Joyo Hadikusumo ini, Pak Sumitro itu kan tradisi ekonominya beda sama Pak Wijoyo CS gitu, yang Berkeley mafia yang disebut itu mafia Berkeley ini. Kan Pak Sumitro ini tumbuhnya dalam tradisi ekonomi Eropa. Ya, kuliahnya di Belanda, bukan ahli ekonomi Amerika yang lahir sebagai ekonom yang berada pada fase post Great Depression itu gitu ya, yang kemudian berbicara lebih banyak soal market, soal global financial dan lain-lain gitu.
Nah, ini kan paradigma ekonominya berbeda, yang mungkin di Indonesia itu lebih dekat sama IPB atau UGM ketimbang sama UI sebenarnya gitu. Pak Prabowo ini gitu. Tapi tradisi mainstream kita kan ekonomi UI, ya kan? LPM gitu, tradisi mainstreamnya gitu. Nah, ini karena bergulat di sektor ekonomi pertanian, ekonomi, ya misalnya kan pertanyaannya di pertanyaan orang UI kan misalnya kayak gini kan, bagaimana kita menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, mengajar pertumbuhan ekonomi tentunya dengan investment dan industrialisasi gitu kan. Itu tradisinya orang UI kan, industri apa disertasi Pak Bahlil kemarin. Iya kan, itu tradisinya ekonomi UI gitu. Ini gue dibully orang ekonomi juga nanti. Gue nggak ngomongin ekonomi nih, gue ngomongin tradisinya nih. Tapi kalau tradisi ekonomi UGM, IPB gitu misalnya, pertanyaannya gini, apakah mungkin sebuah negara mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan pertanian gitu misalnya? Jadi perspektifnya beda. Ada nggak? Ada. New Zealand misalnya. Mungkin nggak gitu. Makular dia. Makanya kalau dalam pidato kan Pak Prabowo berkali-kali ngomong ekonomi kerakyatan, yang di DPR kemarin, soal koperasi, iya kan? Itu kan sangat tradisinya bukan Amerika sebenarnya. Pancasila. Iya kan, tradisinya sangat sosialis ekonomi gitu ya, yang sangat dekat dengan Jerman waktu Partai Sosdem menang, ya, kayak ekonom-ekonom di negara-negara Skandinavia gitu misalnya, lebih dekat dengan tradisi itu. Nah, itu yang saya lihat kenapa pos ekonomi ini tetap diisi oleh orang yang sama. Tapi hal yang saya lihat juga menarik adalah bagaimana Pak Prabowo naruh 3 Wamen Q ini. Wamen Q itu satu Pak Anggito, UGM nih, tradisinya kan, ya kan, ada Pak Thomas Juwandono keluarga, ya kan, ada Suharsil gitu. Yang tradisinya nggak Sri Mulyani sebenarnya, iya kan. Sebelum jauh ke situ, karena tadi bilang cukup dekat dengan market, respon market dengan komposisi dan besaran kabinet ini sejauh ini terpantau seperti apa? Positif kah? Iya, kalau saya sih ngelihatnya masih belum terlalu ada problem ya. Belum terlalu ada problem. Sentimennya positif berarti dari market, dari pasar. Iya, kalau ngelihat indeks segala macam tuh masih sama lah gitu ya. Karena tadi market tuh yang paling mempengaruhi sentimen tuh yang tim ekonomi ini. Jadi dari sejak quick count, bro, sampai dilantiknya menteri itu pertanyaan teman-teman market tuh ke saya masih sama. Menq berubah nggak, bro? Iya. Menq berubah nggak, bro? Gitu. Itu yang Pak Luhut masih ada nggak? Gitu. malah Pak Luhut 2 posisi ya. 2 posisi, nggak tanggung kan? Paten juga kan? Jadi juga Bapak pindah ke IKN nih, gitu kan? Kan waktu itu tanya, aku kan udah nggak menteri, katanya kan. Kau aja, kau mau pindah, katanya. Soal IKN, tapi itu menurut saya yang paling memicu sentimen market itu adalah tim ekonominya Prabowo. Nah, yang menarik adalah dengan orang-orang yang formasinya Pak Jokowi masih ada, pertanyaannya sebenarnya siapa pemimpinnya di tim ekonominya Prabowo? Itu pertanyaannya, karena 3 orang itu nggak ada yang orangnya Prabowo itu. Iya kan, Pak Luhut sendiri, Pak Erlangga sendiri juga kan, Golkar gitu kan. Iya kan, dan Bu Sri Mulyani. Dan ada tambahan itu. Ya. Saya membayangkan bagaimana bicara soliditas di tim ekonomi ini. Iya. Pak Erlangga Menko perekonomian. Tapi di bawahnya ada Pak Bahlil, ada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Mereka paham ekonomi, tetapi diakui atau tidak, dinamika politik di dalam Golkar kemarin akan berpengaruh terhadap pola koordinasi di dalam tim ekonomi. Enggak, who is the leader? Itu kan pertanyaannya kan itu kan. Nah, katanya Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional juga bisa manggil-manggil menteri juga. Iya. Nah, ini yang menarik, kemarin saya ngundang Dokter Umar Wahid. Iya, adiknya Gus Dur yang masih tersisa ini, tinggal 1 orang ini kan.
Jadi dia bilang gini, apa saran untuk Pak Prabowo, Pak Dokter gitu. Saran saya ke Pak Prabowo, itu kan saya dengar ada latihan-latihan militer tuh di Akmil katanya. Retreat. Iya retreat kan. Kalau bisa katanya, Imin sama Ipul ditaruh di sekamar aja. Itu ponakan saya keduanya. Iya Pak, habis itu kunciin dari luar ya Pak. Iya, kalau udah damai baru dibukain. Itu mungkin berlaku juga tuh untuk Pak Bahlil tuh. Pak Bahlil Pak Erlangga ditaruh di kamar yang sama. Kan baru sampai ke situ. Cuma, jadi kan kita melihat ya, dari diskusi kita memang banyak sekali celah ya untuk membuat kita kayaknya banyak sekali yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo untuk memimpin ya kabinet ini. Nah, pertanyaan saya adalah dengan adanya pembakalan kemarin di Hambalang dan kemudian juga hari Jumat sampai hari Minggu akan diakmilkan ya kan. Nah, tapi sebenarnya bukan di tempat pelatihan di Akademi Militer sebenarnya, di sampingnya kan. Nah, suasana sama lah. Iya. Maksud saya, apakah dengan ada semacam pembekalan seperti itu, koordinasi dan pematangan dari apa yang ingin dicapai oleh Presiden, apakah dengan cara itu, ya, apa yang kita khawatirkan itu akan bisa tertutupi oleh Presiden? Iya, saya melihat itu sebagai sebuah ikhtiar ya. Barangkali Pak Prabowo juga memiliki ekspektasi untuk memperkuat bonding gitu ya di dalam kabinetnya. Meskipun kita juga tahu di dalam kabinet dengan yang harapannya solid, tetap selalu ada political economic clash, interest gitu ya. Clash of interest gitu. Ya selalu ada. Ya bagaimanapun juga yang terpenting koordinasi. Koordinasi diperkuat. Kalau misal kemudian ada dinamika ya segera diselesaikan. Karena kalau misal kemudian berharap pada sebuah forum atau kegiatan sifatnya short term, insidental, tidak semudah itu. Kurang lama apa? Pak Bahlil, Pak GK dan Pak Erlangga berkumpul dalam sebuah keluarga besar Partai Golkar, ya terjadi juga dinamika. Atau tadi di dalam keluarga besar NU, itu ponakannya, ini ponakan nih saudara nih, Gus Ipul sama Caimin ini saudara nih itu kan. Itulah. Jadi artinya, diceritain lah sama Pak Umar Wahid gini, Prof. Ini dari keluarga saya yang Wahid, dari bapak, dari kakek itu, yang masih sisa itu saya sendiri. Ya kan, Pak Dokter Umar Wahid. Dari ibu keluarga Bisri ada 2 yang sisa. Jadi semuanya kita masih ada 3. 2 ini siapa katanya? Ibunya Caimin sama ibunya Gus Ipul. Kalau menurut Aris ini kurang apa ini saudara ini bro? apa perlu ibunya Gus Ipul dan Caimin ikut retreat di... Enggak, udah dijawab, udah ditelepon sama Dokter Umar Wahid. Katanya kita nggak ikut urusan anak, kita kompak karena itu urusan anak katanya. Kalau menurut Aris ini pembekalan di Akademi Militer hari Jumat 3 hari itu, kira-kira apakah dengan demikian seluruh anggota kabinet akhirnya mengerti cara kerja seorang Prabowo nanti? Ya, kalau saya ngelihat itu lebih ke simbol ya sebenarnya. Lebih sebagai simbol. Simbol ya, bahwa nggak ada substansi dong bro. Iya, ada simbolik, maksudnya dia ada fungsi simbolik gitu ya. Lebih kepada sebuah hal yang Pak Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa orang-orang yang ikut sama saya yang ada di kabinet ini adalah orang-orang yang mengalami yang ini loh, yang di standarisasi gitu. Sebenarnya kayak gitu. Ini ada memulai sebuah tradisi baru. Kalau Pak Jokowi kan dulu model jadi gini Bang. Ini kalau kita baca literatur soal kekuasaan di Nusantara gitu misalnya. Salah satu hal yang paling khas di Nusantara ini adalah kekuasaan itu dimunculkan dalam bentuk upacara-upacara gitu. Iya kan? Itu agak berbeda sama di Barat. Kalau di Barat tuh kan kekuasaan dimunculkan dalam policy, dalam decision gitu. Kalau di kita itu upacara-upacara itu penting. Kalau Pak Jokowi kan dulu upacaranya melibatkan rakyat lebih banyak. Iya kan? Nah, kalau Pak Prabowo karena beliau ini adalah seorang pimpinan militer gitu ya. Jadi butuh semacam seremonial gitu ya. Ya, yang
yang menunjukkan pada publik bahwa ini orang-orang yang sudah dilatih, orang-orang yang sudah terstandarisasi gitu ya, dan orang-orang yang saya upayakan gitu ya, kata Pak Prabowo nih menurut saya ya, untuk mencoba memahami cara saya berpikir gitu. Jadi memang secara simbolik, fungsi simboliknya adalah menunjukkan kepada publik gitu bahwa ini adalah orang-orang yang dibawa oleh presiden, yang distandarisasi oleh presiden gitu ya. Di sisi yang lain adalah ini adalah sebuah upaya untuk membuat mereka paham cara Pak Prabowo berpikir. Karena kalau sama presiden 3 jam aja itu udah lama kan. Iya. Apalagi retreat ini berapa hari ya? 3 hari. Presiden 3 hari. Iya kan, 3 hari sama presiden itu kan waktu yang sangat panjang gitu. Bonding. Kalau di tradisi militer kan kita melihat ada tradisi ini memunculkan esprit de corps. Jadi memunculkan jiwa korsa. Barangkali ini dalam upaya untuk melahirkan bonding dalam konteks pemerintahan. Jadi bukan hanya mentransfer bagaimana cara pandang, paradigma, kerangka berpikir seorang Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan, tapi juga melahirkan itu tadi. Meskipun sekali lagi tidak serta-merta dengan dilakukan itu kemudian akan terjadi secara otomatis. Saya setuju, Prof. Uman. Menyelesaikan masalah friksi sih nggak sampai situ. Menyelesaikan persoalan power struggle nggak sampai situ gitu. Tapi ini sangat berguna menurut saya ya, membuat orang-orang ini paham seleranya Prabowo kayak gimana. Karena di dalam kabinet ini kan yang orangnya Pak Prabowo cuma ya 6 orang tadi yang saya bilang gitu. Ya kan? Atau ya jangan-jangan memang ini konsolidasi persiapan tim sukses. Kalau saya melihatnya begini, saya punya cerita tentang masalah pembekalan ini terkait dengan ini memang khasnya Prabowo. Jadi saya masih ingat waktu 2009 ya kan, waktu saya jadi caleg Gerindra Jadi setelah kita DCT ya kan, kita pembekalan 3 hari, kemudian kita ditendakan juga di Cibubur tadi ya kan. Jadi masing-masing tenda itu dicampur tuh, seluruh dapil tuh ada tuh ya. Jadi kita misalnya saya waktu itu Jatim 2 ya. Jadi saya pikir kita akan bersama dengan teman-teman kita sesama satu dapil. Ternyata enggak. Kita dicampur dalam satu tenda itu dengan beberapa dapil. Jadi saya lebih melihat ketika ada pembekalan 3 hari di Magelang itu, wah berarti ini memang khasnya Prabowo nih, tradisinya Prabowo nih. Apakah itu kemudian punya efektivitas di dalam menjalin kekompakan kita pada saat di dapil? Saya pikir nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena setelah kita kemudian terjun ke dapil, ya kan, ternyata kita tetap bersaing, malah sikut-sikutan. Ya, tapi menurut Abang kepercayaan kepada Pak Prabowo ini sebagai pemimpin partai terbaik makin kuat pada saat itu malah meledak gitu. Iya kan. Nah, di situ fungsinya di situ, Bang. Dengar kalau misal di kader Gerindra itu kan di Hambalang juga melakukan hal yang sama itu. Mereka harus nginep berhari-hari, dan kalau misalnya ini betul ya, menurut informasi katanya kan bajunya juga sudah disiapkan dan formatnya ngikut juga Pak Prabowo itu. Jadi bukan hanya format apa? Model bajunya, celananya, dan warnanya juga agak mirip-mirip Gerindra. Saya nggak tahu ini apakah mau digerindrakan semua atau gimana. Ya itu bagian dari style ya Bang ya, style dari pendekatan Pak Prabowo sebagai sebuah proses leadership yang kemudian dia ingin menancapkan kepercayaan, trust gitu ya kepada orang-orang yang dia pimpin. Ya ini bagian dari yang dia tawarkan. Ya lebih ke situ. Ini ke Pak Prabowo-nya memang. Ke Pak Prabowo. Tapi internal competition sih nggak akan ada. Ya, that's part of political life. Dinamika selalu ada. Ya, kalau saya itu ingat, nah ini baru nih omongan Pak Bambang Pacul nih gitu. Ini benar nih ya. Ya tadi dipotong ya. Gimana? Ya, dia bilang gini, kamu tahu nggak orang-orang PDI ini katanya kan kebanyakan dari wong cilik kelas bawah, Korea ini gitu. Kalau nggak ada partai ini mungkin mereka nggak pernah punya imajinasi akan punya mobil dinas segala macam gitu. Maka orang-orang kayak begini kita kasih seragam, kasih bintang-bintang, kebanggaannya naik. Oh ini fungsinya.
Iya kan, jadi ketika orang punya seragam kayak dikasih seragam kayak Prof Umam singgung tadi, saya baru tahu di situ ada seragaman juga. Tapi disitulah maksud saya, ya, kebanggaan menjadi part of the group itu muncul kan sebenarnya itu yang dimunculkan gitu ya. Nah makanya balik lagi ke saya bilang tadi, fungsinya lebih ke fungsi-fungsi simbolik ya acara ini. Apakah ini akan membuat Caimin dan Gus Ipul akan berdamai? Ya saya nggak yakin gitu. Ya paling di situ jadi ketawa-ketawaan, habis itu ya kelahi lagi kan. Ya nggak menutup kemungkinan ternyata memang Caimin sama Gus Ipul ditaruh satu tenda. Iya itu Ya kan? usul Dr. Umar Wahid. Kalau Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo mau mendengarkan masukan dari cucunya Hadratus Syekh, ya silakan dilaksanakan tuh Pak, kan? Caimin sama Gus Ipul tenda ini. Oke, sekarang kita bergeser lagi. Mas Umam, ini salah satu yang juga kita lihat dari terbentuknya koalisi besar ini ya. Atau kalau istilahnya dalam konteks program kita konsensus besar ya. Banyak orang mengkhawatirkan memang tidak ada oposisi. Karena sebentar lagi juga katanya PDIP pun akan bergabung kan gitu. Bukannya udah Nah, kan belum resmi ya kan? Pernyataan ini. Buan udah ngomong. Kalau kemudian seperti ini format politik kita, ya toh, berarti siapa yang akan melakukan check and balancesnya nanti di selama 5 tahun ke depan? Apakah kemudian kekuatan civil society akan semakin menguat ya, atau justru sama sekali orang ya sudahlah? Bagaimana, Bos? Iya, dinamika civil society itu Bang, sejauh ini sangat ditentukan oleh bagaimana eksersis kekuasaan dilakukan. Kalau misal memang kekuasaan memberikan ruang yang memadai bagi civil society untuk berperan, memberikan saran, masukan, kritik, itu akan sangat sehat itu. Tapi kalau misal kemudian tidak, memang impact-nya bisa kemana-mana. Oleh karena itu ini menjadi sebuah pelajaran penting karena PDIP bergabung bisa jadi itu kalkulasi politik praktisnya masuk untuk PDIP. Ya bisa mendapatkan political protection, legal protection dan juga nanti ya cukup banyak ya. Meskipun juga ada disinsentifnya. Kalau misal dia masuk, siapa yang akan menggarap segmen kelompok yang seringkali selalu ada, kelompok yang tidak setuju atau berseberangan dengan pemerintahan. Itu praktis 20-25% itu ada. Dan itu captive market sendiri. Nah kalau misal kemudian itu tidak ditangkap, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah problemnya, kalau misal kita cermati ya, praktis 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi, ada semacam disinsentif kepada positioning kelompok kritis terhadap pemerintah. Sudah dilakukan kritik kepada pemerintah, mencoba untuk melakukan check and balances yang memadai. Tetapi begitu dalam eksekusi, dalam pemilu di lapangan, tidak juga mendapatkan insentif yang memadai dari publik gitu loh. Karena di mana? Ya cukup kompleks. Memang itu dinamika elektoral di lapangan ya, mulai dari hal sifatnya ideologis sampai remeh-temeh terkait dengan money politics yang bisa mengubah semuanya itu. Sehingga kemudian situasi politik dan demokrasi kita seolah tidak memberikan insentif yang memadai secara elektoral kepada elemen kekuatan oposisi. Itulah kenapa partai-partai kelas menengah, bawah, mediocre, itu tidak begitu kuat untuk berpuasa dari kekuasaan. Karena mereka berpuasa pun juga tidak mendapatkan insentif apapun, baik secara simpati maupun elektoral politik dalam ruang demokrasi yang terbuka ini. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung. Kalau misal kemudian kita melihat ya sikap PDIP yang di Rapimnas, Rakernas sudah cukup clear ya, melihat produk dari pemilu 2024 dianggap sebagai sebuah output dari penurunan atau democratic sliding itu, regression dan lain sebagainya. Logiknya PDIP akan berada di luar dan itu adalah peluang yang sangat baik untuk PDIP memainkan peran sebagai penyeimbang oposisi atau memberikan atau memainkan check and balances. Tapi kalau misal tidak, saya agak khawatir ya bahwa kemudian ruang check and balances itu tidak ada. Sementara disinsentif itu bukan hanya pada partai. Civil society dalam tradisi political economic structuralist juga diidentifikasi begitu mudah terfragmentasi
begitu mudah terpolarisasi, dan bukan hanya civil society, media, let's say, kita cek berapa yang cukup berani dan konsisten melakukan kritik secara terbuka terhadap jalannya kekuasaan. Tidak banyak. Nah ini yang kemudian kita harapkan yang berkuasa, dalam konteks ini misalnya Pak Presiden, Pak Prabowo, ada baiknya tetap memberikan ruang bagi civil society. Jadi ini menjadi wake up call. Jangan sebaiknya kemudian tidak dikooptasi secara total eksersis kekuasaan, tetap diberikan ruang bagi masyarakat sipil memberikan saran, masukan, kritik yang tentu caranya bisa diolah ya. Tidak harus kemudian kritik itu menghancurkan moral, kemudian mendegradasi. Kritik itu tetap bisa dilakukan tanpa kemudian harus mempermalukan orang yang kita kritik. Itu adab. Nah kita itu, nah ini action values nih, ini tokoh action values. Jadi adab itu mengalahkan Lee Kuan Yew saya. adab itu bisa diabsorb dalam konteks berdemokrasi tanpa harus itu. Nah ini menjadi ruang kontemplasi lah ya. Saya berharap juga teman-teman PDIP juga bisa menentukan sikap secara clear sehingga kemudian positioningnya lebih. Ketidakberanian PDIP untuk mengambil sikap oposisi, apakah karena sebentar lagi PDIP mungkin akan melakukan regenerasi? Saya pikir PDIP bukan tidak berani ya. PDIP adalah partai yang cukup pemberani, hanya mencoba berhitung. Nah berhitungnya seperti apa ini temannya Pak Bambang Pacul lebih mafhum. Tapi kalau misal kemudian dikait-kaitkan ini udah aneh kado ya. Ya salah satunya itu bisa menjadi salah satu faktor. Karena bagaimanapun juga regenerasi itu tidak mudah. Itu bisa menciptakan faksionalisme yang cukup membelah sebuah kekuatan besar. Tapi terlepas dari itu, per hari ini Bu Mega alhamdulillah masih sehat walafiat. Beliau juga sempat menyampaikan masih punya passion dan juga eagerness untuk memimpin partai. Selama ada Bu Mega, PDIP tetap solid. Dan itu sudah terbukti dalam banyak momentum politik dan juga dinamika kekuasaan. Apa yang diyakini beliau, barangkali dianggap sebagai yang lain sebagai sebuah kelemahan, dalam konteks tertentu itu juga menjadi sebuah kekuatan. Mestinya kan kalau kita lihat hanya PDIP sekarang yang belum masuk secara definitif ya ke pemerintah. Justru ketika PDIP sendiri kalau misalnya ingin meraih simpati masyarakat, justru keberadaan PDIP sebagai oposisi, ya oposisi yang objektif maksudnya, justru bukankah itu peluang yang sangat menarik justru? Kenapa kemudian PDIP nggak berani ya untuk mengambil sikap bahwa kami akan melakukan check and balances perintah dari luar? Saya pikir faksi yang ada di lingkaran Bu Mega cukup firm mengambil posisi itu. Tetapi kan katanya ada faksi yang lain yang mencoba untuk merenegosiasikan, mengkompromikan. Ada dinamika yang barangkali sifatnya uncertain. Kalau misal kemudian hal itu tidak mendapatkan protection yang memadai dalam bentuk apapun, itu bisa menciptakan instabilitas di dalam kekuatan internal. Detailnya Bang Budius bisa lebih paham itu menjelaskan itu. Tapi saya pikir setiap keputusan, setiap langkah pasti ada kalkulasi yang coba dihitung secara matang. Karena hari ini kan teman dekatnya Bambang Pacul. Gimana? Apakah memang sikap PDIP yang terbelah, ada yang mendukung, ada yang ingin beroposisi, itu sebenarnya sikap yang seperti apa nih Mas Ari? Gelar ini temannya Bambang Pacul ini bertanggung jawabnya. Enggak lah, kita berguru sama Bambang Pacul. Kalau terakhir kan Bambang Pacul mengatakan ada 3 faksi di PDIP sekarang. Nah, apakah di antara 3 faksi itu 3 keinginan? 3 keinginan apa 3 faksi? 3 keinginan. Oke. 3 keinginan. Jadi jubirnya Pak Pacul. Enggak, saya kan mempelajari omongan Pak Pacul. Kan namanya kita berguru kan. Kan Prof sama Prof Jazil juga dekat, Mas Jazil kan juga. Itu saudara itu. Iya, Mas Jazil kan. Jadi kalau yang kemarin disebut oleh Pak Pacul kan ada 3 keinginan, 3 aspirasi gitu. Pertama ya pengen bergabung, ya. Yang kedua tidak bergabung, yang ketiga gabung tapi nanti dulu. Jadi kan ada 3 aspirasi di internal PDI Perjuangan gitu. Nah, kalau kita masing-masing 3 ini kekuatannya sama? Iya. Ada mayoritas nggak? Ya di PDI kan nggak penting mayoritas atau minoritas ya. Mas, yang paling penting adalah argumen siapa yang paling bisa meyakinkan Bu Mega.
Oke. Ya, ini kan ini bukan banyak-banyakan tapi dekat-dekatan nih. Soal jarak nih jauh lebih penting daripada banyak. Yang paling dekat tapi sendiri juga bisa lebih mempengaruhi daripada yang banyak tapi jaraknya jauh gitu. Ya kan? Jadi kita melihat bahwa saya mau masuk ke soal oposisi tadi dulu sebelum ke PDI Perjuangan gitu. Kita melihat ada tren dunia gitu ya yang mulai meninggalkan konsepsi bipartisannya Amerika gitu ya, yang Partai Republik sama Demokrat berantuk-antuk di parlemen gitu ya. Karena banyak negara-negara di Asia gitu menganggap itu nggak sesuai Asian value, pertama, kedua nggak dianggap efektif untuk mengordinir masyarakat yang majemuk dan yang masyarakat yang majemuk dan level edukasinya masih terbatas segala macam gitu ya dengan konteks kelokalan kita. Nah, makanya kita lihat misalnya di China gitu, kalau bayangkan di China misalnya tiap bulan ada pilkada gitu misalnya, itu bisa remuk itu negara gitu. Jadi bagaimana China sebagai sebuah negara kapitalis menggunakan sistem terkomando itu untuk mengelola masyarakatnya gitu. Nah, itu komunismenya Cina sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana banyak negara-negara sekarang yang kompetisinya cenderung dibawa ke internal. Jadi kompetisi internal. Agar apa? Agar pemerintahan secara menyeluruh itu stabilitasnya lebih kuat gitu, lebih besar gitu. Jadi kompetisi politik ya kritik terus dialektika politik itu banyak berupaya dibawa ke dalam. Jadi ketika adanya di dalam ya, at least itu tidak memunculkan persepsi yang negatif tentang stabilitas negara gitu. Ketika ada persepsi buruk soal stabilitas, investasi pasti menurun, terus aktivitas ekonomi menurun dan lain-lain gitu. Itu dampaknya kemana-mana gitu. Jadi makanya konsep oposisi yang sedang tren di banyak negara di dunia hari ini, dan termasuk itu juga yang saya kira ingin didorong oleh Pak Prabowo adalah oposisi yang berada di dalam. Jadi ketika oposisinya ada di dalam, pikiran-pikiran yang kritis dan berbeda itu punya kanalisasi dan punya aktualisasi untuk pembenahan pemerintahan secara langsung, secara direct gitu, ketimbang yang ada di luar gitu kan. Nah, ini perspektif lagi-lagi nih. Ini soal perspektif, soal meskipun sangat berbeda dengan pola yang diterapkan sama PDIP selama 9 tahun pemerintahan kemarin. Iya, sangat berbeda. Siapa yang ada di dalam harus disiplin, taat, dan juga mengikuti. Nah, ini komando itu. Ini yang maksudnya gimana? Yang kemarin ya, selama di 9 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi, saya pikir teman-teman PDIP cukup firm. Siapa yang berada di luar jangan di dalam, jangan bermanuver. Kalau dari putusan ikutin. Nah, kalau misal kemudian memberikan ruang yang setara, yang di dalam bisa memberikan kritik, bisa bermanuver seperti PKS dulu ya. Iya, kan itu kan jadi agak kontraproduktif. Maksudnya kritiknya di dalam gitu. Kritiknya di dalam. Ingin dibawa. Itu yang ingin Pak Prabowo. Iya, kan kalau kita lihat China kan apakah tidak ada internal competition? Ya ada antar politbiro gitu misalnya. Jadi ini negara mau dibuat single party negara partai tapi rasa party gitu. Jadi ketum-ketum partai ini politbironya gitu. Seperti itu memang. Ya kira-kira itu yang ada di imajinasinya kalau kita mau mencoba meraba-raba gitu ya. Nah, jadi konsep oposisi ada tapi berubah gitu. Ya, jadi oposisinya ada di dalam internal competition tadi gitu. Jadi memang ada tren dunia yang mengarah ke situ demi instabilitas eksternal gitu ya. Kompetisinya di dalam aja, karena kalau di dalam lebih mudah dikelola ketimbang di luar gitu. Itu yang negosiasi sedang berlangsung. Iya, kira-kira itu Pak Prabowo dengan Bu Mega gitu ya. Itu imajinasi yang dibuat oleh Pak Prabowo, sehingga upaya untuk mengajak Bu Mega ke dalam itu masih tetap berjalan gitu. Dan pada faktanya hari ini ada Pak Budi Gunawan kan, agak sulit juga kita bilang
nggak ada hubungan apa-apa sama PDI Perjuangan. Keluarga gitu. besar PDIP, Iya. tapi bukan kader PDIP. Bukan ber-KTA gitu kan. Itu satu tuh. Yang kedua, soal PDI Perjuangan sendiri gitu. Tadi karena menyinggung-nyinggung saya temennya Pak Bambang Pacul gitu ya. Kan Pak Pasul teman semua orang. Iya benar. Namanya Bang Budius juga. Iya. Tapi poin saya adalah saya mau mengatakan bahwa kalau kita bicara PDI Perjuangan gitu ya, ini adalah partai yang sangat punya disiplin tinggi ketika sudah ada keputusan Bu Mega. Gitu. Sebelum ada keputusan Bu Mega, ini demokrasinya justru di situ. Makanya PDI ini, Partai Demokrasi Indonesia ini demokratis ketika belum ada keputusan Bu Mega, demokrasinya justru ada di situ. Nah, pertarungan antar faksi di dalam di banyak kesempatan pasti sudah sering dibahas faksi siapa aja. Tapi yang ingin saya katakan bahwa soal bagaimana kompetisi apakah masuk atau mendukung secara resmi atau enggak, jangan lupa ini lagi mendekati masa sebentar lagi itu akan ada Kongres PDI Perjuangan. Iya. Kongres PDI Perjuangan yang paling kompetitif itu adalah rebutan sekjen. Iya. Ya, jadi kompetisi ini nggak bisa kita lepaskan dari angle kompetisi ini gitu. Uji kesaktian Pak Hasto ini. Iya, kalau misalnya ada suara masih ingin di luar, berarti kemungkinan besar Pak Hasto lebih kuat untuk sekjen periode ketiga. Jadi Pak Jokowi presiden 2 kali, Pak Sekjen Hasto sekjen 3 kali gitu. Nah, jadi itu yang mau saya katakan bahwa seandainya ada perubahan dari Bu Mega dalam posisinya terhadap pemerintahan, kemungkinan besar ya akan ada perubahan di siapa yang akan menjadi sekjen PDI Perjuangan. Menurut saya yang paling potensial hari ini selain Pak Hasto yang kita harus akui posisinya paling dominan hari ini, paling kuat gitu dalam soal jarak tadi, Prof. Yang kedua yang nggak kalah hebat yang menurut saya juga sangat potensial itu Pak Bang Ahmad Basarah. Ya kan, Ahmad Basarah sekarang udah nggak wakil ketua MPR lagi kan, pasti akan akan punya lebih banyak waktu dan lebih banyak keinginan untuk mengurusi partai juga ke depan gitu, dan apalagi usianya relatif masih muda gitu. Oke. Jadi ada kompetisi ini yang sedang akan terjadi dan juga tidak bisa lepas dari konteks kita melihat posisi Bu Mega apakah akan bergabung secara resmi atau enggak gitu, kira-kira gitu. Mas Ari Saputra dan Mas Umam, ini sedikit saya minta komentar pendek aja. Ada perubahan sedikit. Kalau kita lihat sehari 2 hari ini, ya kan, Wapres Gibran Rakabuming Raka menjalankan sebuah kegiatan-kegiatan yang sepertinya bukan domain Wapres selama ini kita dengar, kan begitu. Nah, menurut Bu Ari komentar kecil aja, dengan Gibran seperti belusukan ke beberapa tempat ya, itu rasanya wah ini baru nih, sesuatu yang baru. Dan itu diizinkan oleh presiden sepertinya. Gimana komentar pendeknya Bu nih? Ya bagus. Artinya Mas Gibran juga mencoba untuk memainkan peran ya, bukan hanya sebagai ban serep, tapi ada peran yang kemudian bisa dikontribusikan dalam pemerintahan. Dan saya pikir kalau misal kemudian Pak Prabowo memberikan ruang itu, saya pikir itu bisa menjadi sebuah momentum untuk menjaga sentimen positif di masyarakat. Ada banyak serangan kepada Mas Gibran selaku pribadi, dan kalau misal kemudian itu bisa dijadikan sebagai media untuk menetralisir, ya silakan di-exercise. Saya pikir itu silakan dilakukan. Kalau saya ngelihatnya 10 tahun Pak Jokowi itu approval ratingnya begitu tinggi, nggak lepas dari aktivitas politik Pak Jokowi untuk berkampanye sepanjang tahun. Jadi setiap tahun itu berkampanye, setiap tahun itu bertemu sama masyarakat, setiap tahun itu punya panggung yang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bergerak dari pintu ke pintu gitu. Nah, Pak Prabowo enggak, itu stylenya. Untuk menjaga approval rating Pak Prabowo, ya apa yang dilakukan Mas Gibran menurut saya akan sangat membantu. Seperti halnya dulu Pak Jokowi berkampanye sepanjang tahun, ya menurut saya
Mas Gibran bergerak juga dan berkampanye sepanjang tahun. Dan yang kedua menurut saya satu lagi adalah ini juga fase pembuktian soal kompetensinya Mas Gibran gitu. Jadi ketika Mas Gibran banyak terlibat secara langsung, secara optikal, Pak Prabowo kan orangnya nggak terlalu optikal gitu ya. Pak Jokowi sangat optikal gitu, keterlibatan secara langsung, keterlibatan secara langsung kayak gini, ya itu secara tidak langsung juga akan membuat problem dan pertanyaan publik mengenai kompetensi dan kemampuan Mas Gibran itu juga semakin akan menurun gitu. Jadi saya kira strategi ini sangat baik ya dilakukan Mas Gibran untuk menjawab keraguan dari banyak orang selama ini. Oke. Baik, Ari Saputra dan Umam, terima kasih. Ari Putra aja, Ari Putra aja Bang. Ari Putra Bang. Bukan Ari Saputra ya. Saya malah berharap depannya bukan Sa tapi Ci. Sebenarnya ruang khusus Antek Indonesia terlalu banyak materi yang kita kupas dalam diskusi ini. Cuman karena waktu yang membatasi, kita ketemu di lain episode. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.